Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat PPSDN semuanya? Mudah-mudahan tidak bosan bertemu lagi dengan saya di sini, Erudi Pradityo, di Suara PPSDN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Materi ini baru materi pertama adalah mata pelatihan penatausan barang milik daerah. Nanti masih ada beberapa materi lagi yang terkait dengan materi penatausan barang milik daerah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang penatausahaan barang milik daerah. Nah, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat PPSDN semuanya sudah tahu apa itu penatausahaan. Tepat sekali. Namanya penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Disebutkan bahwa penatausahaan barang milik daerah merupakan proses dari pembukuan, inventarisasi, sampai dengan terakhir adalah pelaporan. Pelaporan apa? Pastinya pelaporan tentang barang milik daerah. Yang dimana dari mulai proses pembukuan, inventarisasi, sampai dengan pelaporan itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Nah, adapun cara mendapatkan barang milik daerah, dapatnya dari mana? Ada dua hal cara mendapatkan barang milik daerah. Yang pertama terkait dengan pengadaan. Jadi namanya barang milik daerah didapatkan dari adanya proses pengadaan. Misalkan kita beli laptop atau SKPDA, beli laptop, beli komputer, beli tanah, atau beli peralatan-peralatan lain yang termasuk dari barang milik daerah. Seperti itu. Lalu yang kedua, perolehannya berdasarkan perolehan lainnya yang sah. Kenapa yang sah? Harus ada ketetapan hukum. Seperti itu. Contohnya apa saja? Yang sah itu contohnya pertama ada hibah atau sumbangan. Sumbangan dari mana? Bisa dari instansi lain yang masih bersifat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang lain, atau juga bisa dari swasta seperti itu, atau perusahaan-perusahaan private sector seperti itu. Lalu yang kedua contohnya sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Nah, misalkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan perjanjian atau kontrak dengan suatu pihak yang dimana atas perjanjian tersebut nantinya ada barang yang harus diserahkan kepada Pemprov. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara mendapatkan BMD yang sah seperti itu. Lalu yang kedua contohnya adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa ketentuan yang memang menjadi haknya Pemprov misalkan seperti itu. Contohnya misalkan jalan, misalkan ada jalan Pemprov, ada jalan nasional dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada peralihan barang milik daerahnya seperti itu. Lalu yang keempat contohnya misalkan adanya atau berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Misalkan tadinya ada sengketa, suatu barang disengketakan yang dimana antara Pemprov dengan pihak lain, yang dimana berdasarkan sengketa tersebut Pemprov ditetapkan sebagai pemenang atau yang dikuasakan terhadap barang tersebut. Itu bisa terjadi perolehan yang lainnya yang sah. Nah, yang terakhir contohnya hasil divestasi atau penyertaan modal dari pemerintah daerah. Nah, kelima hal tersebut merupakan contoh-contoh cara memperoleh barang milik daerah dari cara-cara yang sah seperti itu. Nah, kalau tadi sama-sama telah kita bahas terkait dengan pengertian, lalu cara mencapai atau cara memperoleh barang milik daerah, kali ini kita akan membahas tentang tujuan dari penatausahaan barang milik daerah. Bapak Ibu pasti sudah paham apa sih tujuan dari penatausahaan barang milik daerah? Ya, tujuan penatausahaan barang milik daerah adalah agar terwujudnya tertib administrasi dari barang milik daerah tersebut. Yang pasti kalau tertib administrasi itu dari efektif, efisien, optimal, serta akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan tercapainya tujuan dari penatausahaan barang milik daerah tersebut diharapkan nantinya tercipta neraca keuangan pemerintah yang baik. Kenapa sih? Kok dari barang milik daerah ujung-ujungnya neraca keuangan? Nah, kenapa? Karena namanya barang milik daerah itu merupakan salah satu komponen yang harus dilaporkan dalam neraca pemerintahan daerah. Seperti itu. Nah, selanjutnya penatausahaan barang milik daerah ini terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan barang, lalu penatausahaan pada pengguna barang, lalu juga penatausahaan pada pengurus barang. Jadi ada 3 penatausahaan. Yang pertama dari pengelola barang, lalu pengguna barang, sama yang terakhir adalah pengurus barang.
ada 3 pihak yang terlibat di sana. Nah, terkait dengan hal tersebut, terkait dengan pengelolaan, kita berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat PPT semuanya, materi pertama dari mata pelatihan penatausahaan barang milik daerah. Semoga materi ini dapat meningkatkan atau menambah wawasan kita terkait dengan apa itu penatausahaan barang milik daerah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saksikan terus video-video selanjutnya terkait dengan mata pelatihan penatausahaan barang milik daerah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita sebagai pegawai di Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila terdapat kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Erudi Pradityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.